Shalom. Majelis Jemaat HRW Tova mengucapkan salam sejahtera dan selamat datang dalam kebaktian Minggu pagi hari ini, bahwa hanya oleh pimpinan dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus kita telah berada pada minggu kelima di bulan Oktober, bulan yang penuh dengan kasih sayang dan bulan kekeluargaan. Kiranya kebaktian pagi hari ini dapat menyegarkan serta meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Penyelenggara kehidupan ini. Dan dalam kebaktian pagi ini kita akan mengikuti kebaktian dalam nuansa etnis Alor.
Pernahkah kau bayangkan jika pelangi hanya sewarna? Pernahkah kau melihat bentuk awan yang serupa? Pernahkah kau bayangkan bila di seluruh dunia ini serupa? Betapa membosankan dunia ini jika semuanya serupa. Demikian juga kita punya warna yang berbeda. Etnis dan budaya yang beraneka ragam. Namun tak membuat kita enggan hidup bersama. Kita semua jemaat Laherwi Toba adalah satu keluarga. Walaupun kita berbeda, namun bersaudara. Saat ini sebagai wujud satu keluarga dalam keragaman, marilah kita teduhkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah yang penuh rahmat ini. Dengan mendengar dan menyaksikan cerita rakyat, lembutkan hati dari awal Nusa Kenana.
Dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Anungalu. Dia mempunyai 2 orang anak, si sulung Rema dan si bungsu Eka. Ketika Rema dan Eka masih sangat kecil, sang ayah meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada istrinya, peliharalah mereka dengan baik dan ajarlah mereka saling menyayangi. Sang ibu pun seorang diri membesarkan anaknya, diajarkan mereka tentang saling mengasihi. Ketika dewasa, timbullah keinginan jahat dari si sulung. Semua warisan orang tua hendak ia miliki sendiri, sebab ia merasa sebagai anak sulung. Lalu kebanggaan ia berkata, Eka, rupa kata ini sih, naik mana? Lope kau. semua ini adalah milik saya. Mendengar kata-kata sang kakak, si bungsu sangat marah. Ia tidak setuju dengan kata-kata sang kakaknya. Kejadiannya membuat mereka saling membenci. Masing-masing menyiapkan busur dan panah untuk saling membunuh. Suatu ketika si bungsu berkata, Mana? Almatin awak. Rupanya, dilakukan tidak awak. Aku baik. harta kekayaan ini bukan milikmu sendiri, itu milik kita bersama. Dengan demikian, tak ada lagi permusuhan. Eka, naik bahasa. Hah? Ya, baik. Saling mengancam dan menghujat, membuat sang ibu menangis. Ia tidak setuju dengan pertengkaran tiba-tiba ada perkataan
Ma, bila aku kita pilih, awakku tambiki. Bapak telah pergi, Mama telah tiada. Mari kita berdamai. Hati kita yang panas, biarlah menjadi lembut. Hai anak-anak Nusa Kenari, jangan keraskan hatimu, kasihilah sesamamu, supaya jangan ada yang berkata pengasihannya penuh kemunafikan. Janganlah simpan dendammu seperti Herodes dan Pilatus. Demi ambisi kekuasaan, mereka bermusuhan. Dan untuk harga sebuah kekuasaan pula, mereka menjadi sahabat. Itulah kekuasaan. Demi mendapatkannya, banyak orang rela menempuh segala cara, mengorbankan orang sekitarnya. Bahkan Tuhan pun ikut dikorbankan. Dalam jejak bulan keluarga, kita mendengar sebuah kisah ketika musuh menjadi sahabat. Mungkinkah keserakahan telah menguasai kita dan kekuasaan membuat kita meninggalkan orang lain? Beribadalah dengan hati yang berdamai. Jemaat kami undang berdiri. Suara
Dan di dalam nama Yesus Kristus Sang Pendamai setiap perbedaan, serta di dalam nama Roh Kudus pemelihara hidup harmonis, kami dasarkan dan langsungkan ibadah ini. Berkat damai sejahtera-Mu turun melimpahi dan menyertai yang datang beribadah dalam rumah-Mu yang kudus ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti akan membimbing kita dalam kebaktian pagi ini terambil dari Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, marilah kita membaca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sudah selamat, mari ikuti Dia, angkat kaki, angkat suara puji. Bapa penuh pengasihan, tak ada lagi kerendahan hati dalam umat-Mu, sebab hati mereka tertular ambisi, merebut harga diri dan pujian. Sayangnya demi sebuah kekuasaan, mereka mempertaruhkan jiwa, lalu melupakan Engkau sebagai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, lahtar surga menami, ingudi tenani mai amin terena lomo niada mansi dostur mini kominita ni mai ni senyorna medi ate mira wali e kuasa ewe wong niale sayana niale si kepai inali nepala tal surga menami ni mai amin terena lomo niada diteng meleng mansi dostur tidak miniko minimita nimai
Ami tadi pampang kita ini nasusunina. Nilai adik tidak ada adu, ada tidak. Lasal tidak gede gema min kita put mereka. Amin. Karena itu dengarlah berita pengasihan Allah. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintahkan bangsa-bangsa kepada pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Dalam pujian, marilah kita bersama-sama berdiri dan mengikrarkan pujian bagi Allah, pemilik segala kuasa dengan berbalas-balasan. Kita merefleksikan Mazmur 68 ayat 31 hingga ayat yang ke-36. Tuhan pemilik kekuasaan, kami gentar mendengar kemuliaan. Hadirlah bintang para perkasa, injaklah mereka yang mempermainkan kuasa. Sejak dahulu Tuhan menumbangkan bangsa-bangsa yang mengeraskan hati. Mereka jatuh berserakan. Peperangan berakhir memalukan, sebab Tuhan berpihak bagi umat kesayangannya. Tuhan pemilik kuasa, kami tetap mengatakan Dia, Allah dasar cinta kudus, orang percaya Dia di negeri emas. Yesus kita.
Mama yang terkasih, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan. Karena itu Bapa, sebagai tanda rasa syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, pagi hari ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Bapa, sebelum kami membaca kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mari Tuhan kuduskan kami, karena firman-Mu kudus bagi kami. Karena itu Bapa, mari berkati pendengaran kami, hati, pikiran, perasaan kami, sehingga ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, hati kami boleh menyimpan, lalu kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sebagai saluran berkat bagi kami pagi hari ini, Tuhan juga urapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah lewat setiap kata kalimat yang hamba sampaikan bagi kami pada pagi hari ini, sungguh-sungguh boleh berasal daripada Tuhan, lebih daripada itu bahkan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Berbicara bagi kami Tuhan, karena hanya di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu ia berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat mendengarnya, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena setelah 2 tahun aku kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca. Jadi bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini? Tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga adalah mulutku sendiri mengatakannya kepadamu.
Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Demikian segeralah Bapa, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah dia, dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayammu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengejar kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayammu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu. Sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong sesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong sesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkan 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai ke tanah Kanaan kepada Yakub, ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah. Saudara-saudari, resapilah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ingatlah bahwa selalu ada kuasa dalam setiap perkataan Tuhan. Lakukanlah segala kehendak firman-Nya, sebab firman-Nya memberi kekuatan. Haleluya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Bapak Ibu, anak-anak, hari ini kita ada lagi bersama-sama dalam rumah Tuhan
beribadah mensyukuri atas berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga masing-masing orang. Selain itu, saudara, hari ini juga menjadi minggu terakhir perayaan bulan keluarga dalam persekutuan berjemaat. Di bawah sorotan bulan keluarga, saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama belajar ulang dari sebuah kisah kuno tentang pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Saudara, awal khotbah ini saya akan menghantar dengan sebuah cerita pendek. Seorang ibu guru SD mengadakan satu permainan. Ibu guru menyuruh anak muridnya membawa kantong plastik transparan satu buah dan kentang. Masing-masing kentang tersebut diberi nama berdasarkan nama orang yang dibencinya, sehingga jumlah kentang tidak ditentukan berapa, tergantung jumlah orang yang dibencinya. Pada hari yang disepakati, masing-masing murid membawa kentang dalam kantong plastik. Ada yang berisi 2 karena orang yang dibenci hanya 2. Ada yang berisi 3, bahkan ada yang berisi 5 karena orang yang dibenci 5. Seperti perintah guru mereka, tiap hari kentang ini dibawa dan kentang-kentang ini diberi nama sesuai dengan orang yang dibencinya. Mereka harus memikul kantong ini kemanapun mereka pergi, bahkan ke toilet sekalipun. Dan itu berlangsung selama 1 minggu. Hari berganti hari, kentang-kentang mulai membusuk. Murid-murid mulai mengeluh, apalagi yang membawa 5 buah kentang busuk. Selain berat, baunya pun tidak sedap. Setelah 1 minggu, murid-murid SD pun merasa lega karena penderitaan mereka akan segera berakhir. Ibu guru bertanya, bagaimana rasanya membawa kentang busuk selama 1 minggu? Keluarlah sejumlah keluhan dari murid-murid tersebut. Pada umumnya mereka merasa tidak nyaman harus membawa kentang-kentang busuk kemanapun mereka pergi. Lalu guru pun menjelaskan apa arti dari permainan ini yang mereka lakukan. Ibu guru berkata, seperti itulah kebencian yang selalu kita bawa-bawa apabila kita tidak bisa memaafkan orang lain. Sungguh sangat tidak menyenangkan membawa kentang busuk kemanapun kita pergi. Itu hanya 1 minggu. Bagaimana kalau kita membawa kebencian itu seumur hidup kita? Alangkah tidak nyamannya hidup ini. Karena itu lepaskanlah pengampunan kepada orang yang Anda benci. Karena ketika Anda tidak mau mengampuni, Anda sedang memegang bola berduri. Anda sendiri yang akan merasakan sakitnya. Karena duri-duri itu yang akan menikam tanganmu. Karena itu tidak ada jalan lain selain memberi pengampunan. Saudara, pengampunan ini menjadi pesan utama dalam cerita Yusuf. Membaca kisah Yusuf seperti membaca sebuah kisah novel tentang keluarga yang lengkap dengan alur yang sangat dinamis,
Ada susah senang, ada sedih tegang, ada marah dan damai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang rusak, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. dengan mengingat kata firman Tuhan. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Oniani latala rabutang surga bange, ay serang name mablame, inusin lunamelang, ay bersula suralera ginalong tiga. Sinagay ba nangarbanan, autay lame, awalia sombang, berkat ay manisi tabaweri, ninggal malu pabaaronu, semua saya simpatinin matang malang. Sinagurung ni maasan, yan-yani, ningarbanang weri-weri. Amin. Yang Maha Kasih, yaitu Allah
Sehati dalam kekudusan, bersama-sama kita menghampiri Tuhan di dalam doa, dan Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan segala pergumulan. Setelah itu saya tutup dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Allah yang penuh dengan cinta kasih, besar pengampunan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Jujur harus kami katakan di hadapan hadirat-Mu bahwa kami tidak layak, karena seringkali kami sulit memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kami. Tapi Engkau mengingatkan kepada kami bahwa pengampunan itu besar kasih-Mu. Karena itu biarlah kami melakukan itu dalam hidup yang kami jalani. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, ajarlah kami untuk memaknai firman-Mu dalam kehidupan ini, sehingga kami sungguh-sungguh mau melakukan di dalam perjalanan hidup ini. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu dan senantiasa dengar-dengaran kepada Engkau, dan juga mengikuti petunjuk firman-Mu untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan ini. Berilah Roh Kudus-Mu Tuhan tinggal dalam hati dan hidup kami, sehingga dapat membimbing kami dalam setiap tugas dan kegiatan yang kami jalani. Mereka tetap berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Bertambah usia dalam hidup, dalam perkawinan, juga karena kebahagiaan, karena berbagai berkat-berkat yang diterima dari Dikau. Tentu kami percaya bahwa kebahagiaan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan, dan kami mohon jangan angkat kebahagiaan itu dari antara mereka. Segala persiapan dilakukan oleh panitia, segala yang dipersiapkan ini kiranya Engkau memberkati, sehingga semua yang akan terjadi besok benar-benar membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau sendiri yang akan mengumpulkan umat-Mu di sini pada besok nanti, agar kami bersama-sama duduk menaikkan ungkapan syukur kami, karena Tuhan telah membimbing gereja kami sampai di usia yang telah Tuhan tentukan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bagi persekutuan etnis Alor. Terima kasih Tuhan, Engkau mengaruniakan Roh Kudus, membimbing semua saudara-saudara kami, hingga mereka boleh mengisi liturgi ini dengan baik, dan hanya kemuliaan Tuhan yang bersinar. Engkau memberkati persekutuan ini, Engkau membuat persekutuan ini terus hidup, dan dari persekutuan ini nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, ada orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi hidup dan panjang umur kepada mereka. Dalam syukur ini kami mohon Bapa terus melindungi mereka, menyertai mereka di saat mereka dalam keadaan apapun. Biarlah orang tua kami tetap merasakan kehadiran-Mu lewat anak cucu yang Dikau karuniakan. Bagi yang jauh dari orang tua, dalam persekutuan ini kami berdoa, Tuhan sembuhlah mereka, agar sentuhan-Mu yang lembut dapat dirasakan sampai kedalaman hati,
dan disitulah mereka menemukan keteduhan dalam menikmati hidup ini. Terima kasih banyak Bapa atas karunia Roh dan atas penebusan yang kami peroleh. Kuatkan dan topanglah kami, karena kami akan berhadapan lagi dengan rutinitas karya-karya kami yang memungkinkan kami untuk dengan mudah terjerumus dalam dosa. Dan biarlah kami tetap berjalan dalam kejujuran, dalam kesetiaan, dan dalam ketaatan hanya kepadamu. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang menaikkan doa ini. Amin. Kita mendengar warta pelayanan. Salam. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengikuti warta pelayanan Minggu tanggal 30 Oktober 2016. Pertama-tama Majelis Jemaat Lahar Toba menyampaikan salam sejahtera dan selamat mengikuti kebaktian pagi hari ini. Hanya pimpinan dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Kita berada pada minggu kelima di bulan Oktober. Kiranya kebaktian pagi hari ini dapat menyegarkan serta menimbulkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelenggara kehidupan ini. Terkhusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mengambil bahagian dalam liturgi pagi hari dalam etnis Allah, Tuhan Yesus memberkati dalam seluruh pelayanannya. Selamat berbahagia bagi Bapak Ibu yang menemui hari ulang tahun, hari kelahiran, pernikahan, ataupun hari-hari bahagia lainnya pada hari ini ataupun pada minggu ini. Kepada jemaat tamu yang hadir dalam persekutuan pagi hari ini, Majelis Jemaat Lahar Toba menyampaikan selamat datang dan selamat berbakti bersama. Kita akan mengikuti pengumuman dan informasi lainnya. Yang pertama, diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa kebaktian penutupan bulan keluarga tahun 2016 dan HUT Kemis ke-69 dan Reformasi ke-499 dilaksanakan pada hari Senin 31 Oktober 2016 pada jam 17 WITA bertempat di dalam gedung gereja. Dengan menggunakan liturgi multi etnis, diharapkan jemaat Tuhan dapat menggunakan pakaian etnis masing-masing. Tapi tahun ini merupakan undangan resmi bagi anggota kelompok penabur. Yang kedua, surat masuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang nomor terbaca tanggal 29 September 2016 perihal akan masuk dalam pernikahan kudus pada hari Selasa 8 November 2016 di Jemaat Lahar Toba pada jam 15 WITA antara Saudara Bergi Enuk dan Saudari Megi Yolanda Ekawanti Sinlai. Percakapan khusus akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 pada jam 10 WITA. Penggembalaan nikah akan dilaksanakan pada Jumat tanggal 4 November 2016 pada jam 10 WITA bertempat di gereja dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Oti Magamui STH MU. Untuk itu mohon kesediaan Majelis Raja 15 untuk mendampingi pendeta, calon mempelai, orang tua dan saksi saat penggembalaan dan pemberkatan nikah. Yang ketiga, UPP profesional diinformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pelayanan nikah massal akan dilaksanakan pada bulan November. Karena itu, bagi saudara-saudari yang telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, kami membuka pendaftaran nikah massal. Saudara-saudara yang ingin mendapatkan pelayanan langsung menghubungi sekretaris gereja untuk mendapat persyaratan pendaftaran perkawinan pada setiap jam kerja. Dari UPP PAR diinformasikan kepada seluruh pelayan PAR dan anak-anak PAR, sekolah minggu gabungan hari ini di gereja diharapkan orang tua untuk menghimbau anak-anaknya ke gereja.
Yang berikut dari UPPMD Persekutuan Doa, salah satu program Persekutuan Doa yaitu pembinaan Persekutuan Doa, dan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2016 pada jam 9 WITA sampai selesai. Diharapkan pengurus Persekutuan Doa, anggota Persekutuan Doa dan majelis jemaat dapat mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Diinformasikan kepada rayon 1 sampai rayon 15 untuk mempersiapkan persembahan pelayanan bulan keluarga dan akan dibawa pada kebaktian tanggal 31 Oktober 2016 pada prosesi persembahan. Yang berikut surat masuk dari Jemaat Tamariska Olava nomor terbaca tanggal 26 Oktober 2016 perihal undangan kebaktian penyegaran iman atau KPI pada hari Senin 31 Oktober pada jam 18 WITA bertempat di gedung kebaktian Jemaat Tamariska Olava. Diharapkan Jemaat Lawi Toba dapat mengambil bagian dalam kebaktian tersebut. Surat masuk dari Jemaat Kaiseria BTN Korhua, pemberitahuan kepada Ketua Majelis Jemaat Lawi Toba di tempat, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berhubung dilaksanakannya turnamen futsal pemuda teritorial 4 Klases Kupang Tengah pada tanggal 7 sampai 12 November 2016, maka kami pemuda Jemaat Kaiseria selaku panitia pelaksana ingin menyampaikan agar kegiatan ini kiranya dapat didoakan, disuarakan, gembalakan, dan diwakilkan pada kebaktian hari ini. Atas perhatian dan partisipasi kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir, jumlah kehadiran jemaat dalam kebaktian Minggu 23 Oktober 2016. Untuk kebaktian pagi, laki-laki 185 orang, perempuan 395 orang, jumlah 580 orang. Untuk sore, laki-laki 67 orang, perempuan 132, jumlah 199. Jumlah total keseluruhan, laki-laki 252 orang, perempuan 527, jumlah 779 orang. Kita akan masuk pada lelang. Maka Bapak Ibu, ini ada sekitar 15 buah. Saya ambil 3 saja. Harga dasar 15.000. Baik Bapak Ibu, mari kita melanjutkannya dan ada penyerahan diakonia yang akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita, dan ini akan dipandu oleh Ibu Mercy. Kepada Ibu Mercy waktu dalam tinggal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, anak-anak Nusa Kenari meyakini bahwa Tuhan berkata, saling memperhatikanlah kamu dalam kelimpahan, tapi juga dalam kemelaratan. Dan saling berbagilah kamu, karena berkat yang Allah berikan padamu harus juga menjadi berkat bagi sesama. Lebih dari itu, berkasih-kasihanlah kamu, karena perintah Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan, agar saling mengasihi, tidak hanya pada seisi rumahmu, tapi juga kepada semua orang. Karena itu, pada saat ini, dalam kebaktian yang berbahagia ini, kami, saudara bersaudara yang tergabung dalam etnis Alor, membawa natura ke dalam rumah Allah, dan kemudian
akan berbagi dengan sesama kami. Karena itu dengan penuh kasih kami mengundang Bapak Andreas Tampani, Mama Vin Boy, Bapak Martin Saud, dan Bapak Christian Boy untuk bisa hadir di depan menerima diakonia berupa natura yang disiapkan oleh keluarga besar etnis Alor. Kami juga mengundang Bapak Martin Bella dan Ibu, Bapak Yahya Boling dan Ibu untuk menyerahkan natura kepada keempat saudara kekasih kita. Sekali lagi, Bapak Andreas Tampani, Mama Pring, Bapak Martin Saud, ya, mari Bapak Tampani maju ke depan. Bapak Martin, Bapak Christian Boy, Bapak Christian Boy, kalau tidak ada mungkin bisa diwakili oleh Majelis Rayon. Ya. Natura didatangkan langsung dari Alor, Bapak Mama. Hasil bumi orang-orang Alor. Ada mangga kelapa, ada kue rambut, ada jagung bunga, dan juga ada ikan tali. Orang Alor hidup dari hasil bumi. Dengan penuh cinta kami mengundang Ibu Pendeta Yati dan Ibu Pendeta Olvi untuk bisa berada di depan. Kami dilayani oleh Mama Ice Boli. Terima kasih. Silakan duduk kembali di sekitar dan jemaat yang terkasih, dan juga kepada kedua hamba Tuhan di dalam jemaat Lairo Metropol. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, masih ada Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tak mau umatnya mengejar segala yang sia-sia. Sesungguhnya semua itu berakhir binasa. Biarlah kekuasaan dianugerahkan Tuhan, sebab yang datang dari Tuhan akan kekal dan berkesudahan. Saya jemput umat berdiri.
berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga-keluarga Kristen untuk mewujudkan Shalom Allah dalam dunia ini dari sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan.